asya'a, 3 macam. Nah, jadi ujar pengarang matan mengatakan, apabila seseorang melanggar akan sumpahnya, maka seseorang tersebut wajib membayar kifarat sumpah, yaitu kifarat sumpahnya disuruh pilih di antara salah satu 3 macam. Nah, tetapi ujar salah mengatakan ibtidaan, ialah artinya disuruh pilih tapi harus berurutan pilihannya. Mulai 1, apabila 1 kada sanggup maka boleh pindah ke 2. Apabila nang kedua kada sanggup, hanya pindahkan ke 3, ke nomor 3. Kada boleh langsung aku memilih nomor 3 jekin, bayar kifaratnya, sedangkan dirinya mampu melaksanakan membayar kifarat sumpah yang nomor 2. Kada boleh, harus berurutan. Ujar syarah mengatakan ialah harus berurutan. Apa itu 3 macam daripada kifarat sumpah? Pertama, itqu raqabatin mu'minatin. Yang pertama daripada 3 adalah itqu, memerdekakan. Raqabatin, seorang budak, mukminatin, yang beriman. Kalau syarah pula mengaitkan bila aibin, nang mana budak tersebut tidak memiliki aib, yang mana aib tersebut maulah bagawi cacat, bolah kadakawa bagawi, kadakawa berusaha. Napa misalnya cacatnya, yalah misalnya pincang atau batisnya sebelah kadada. Nah, maka itu cacat nang maulah apabila begawi atau berusaha itu tangani sedikit pada orang nang ialah nang sempurna. Jadi yang pertama, pilihan yang pertama, kifarat sumpah apabila seseorang melanggar akan sumpahnya, yaitu memerdekakan seorang abid yang beriman, yang mana abid tersebut, budak tersebut tidak memiliki kecacatan. Yang kedua, pilihannya apabila tidak mampu yang pertama, maka buka, lari kepada pilihan yang kedua. Au it'amu asyarati masakina. Yang kedua, pilihan yang kedua, aku jar kada duitnya manukar budak, atau di zaman saat ini kada lagi budak. Kayak apa hendak memerdekakan budak, sedangkan budaknya sudah kada lagi. Nah, berarti otomatis buka kepada pilihan yang kedua. Apa pilihan yang kedua? Au it'amu, atau memberi makan. Au it'amu, atau memberi makan. Asyarati, 10 orang
masakina miskin. Nah, 10 orang miskin. Jadi pilihan kifarat sumpah nang kedua yaitu memberi makan. Ujar bahasa kita memberiakan. Ya, asyarati masakina kepada 10 orang miskin. Kulli miskinin muddan. Kulli tiap-tiap atau setiap miskinin satu orang miskin muddan 1 mud. Ya. Dari apa? Ujar salah mengatakan min jinsil fitrah. Nah, 1 mud itu dari jenisnya kita berfitrah. Iya, tapi kalau kita di sini baras. Nah, jadi pilihan yang kedua memberikan 1 mud baras. Setiap 1 mud diberikan kepada 1 orang miskin. Nah, berarti pilihan yang kedua ini memberi makan, memberiakan 10 mud, yang mana 10 mud ini baras, karena kita berpikir di sini baras, karena makanan pokok kita nasi itu dari baras. Nah, jadi 10 mud baras. Yang mana 10 mud baras ini masing-masing diberikan kepada 1 orang miskin, mendapatkan diberikan 1 mud baras. Ini pilihan yang kedua. Au kiswatuhum sauban min saubin. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka 10 miskin, hum kepada kembali kepada asyarati masakin. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka siapa? Asyaratu masakin, 10 orang miskin. Sauban, ujar bahasa kita satu. Jadi artinya atau menukarakan, memberiakan 10 lembar pakaian, yang mana setiap 1 lembar pakaian diberikan kepada 1 orang miskin. Jadi 10 pakaian, 10 lembar pakaian yang diberikan kepada setiap 1 orang miskin mendapatkan 1. Jumlahnya orang miskin ini 10. Nah, itu kifarat sumpah. Artinya apabila seseorang bersumpah kemudian ia melanggar dengan sumpahnya, ya maka wajib ia membayar kifarat. Kemudian pilihan yang ketiga, seandainya kada mampu, yang kedua ini memberikan makanan baras 10 mud, menukar baras 10 mud kata kawa, ialah menukarkan pakaian 10 lembar kata kawa. Hidupnya ini luar biasa juga, ialah miskin juga. Tapi ya ini wani-wani basumpah sekalinya melanggar juga. Ya. Nah, pilihan yang ketiga, apabila kada mampu, tidak mampu untuk it'am wa asyarati masakin,
kada mampu maka gugur pilihannya kepada yang ketiga. Fa illam yajid, yang ketiga, in lam yajid, seandainya tidak mampu ia seseorang yang membayar kifarat sumpah, kada mampu nang kedua tadi, fasiyamu salasati ayyamin, maka pilihan yang terakhir fasiyamu, yaitu puasa. Berapa hari? Salasati ayyamin, puasanya 3 hari. Nah, ini sudah pilihan terakhir. Kenapa nih mengeluarkan duit kada? Hanya sekedar puasa, melaksanakan puasa. Berapa hari? 3 hari. Ya, nah mana puasanya ini itu wajib. Kenapa? Membayar kifarat. Ya, jadi puasanya nih hitungannya, gugurnya, hukumnya adalah wajib. Nah, puasa 3 hari itu puasa membayar kifarat. Habis masalah sumpah. Kemudian faslun, ay hadza faslun, bermula ini ialah satu fasal. Nah, fasal yang akan datang ini akan membicarakan masalah nazar. Yalah, nazrun, nazar. Ujar orang kampung banajar. Ya, sambutnya pakai jim. Kalau bahasa Arabnya nazrun, nazar pakai za. Ya, nah banazar, aku jawab banajar. Jadi aku jawab banadar, kaidah. Ya. Nah, apa gerak nadar tersebut? Ialah, nah di dalam kitab Isyarah mengatakan yang namanya nazar dalam bahasa Arab al-wa'du bi khairin aw syarrin. Al-wa'du berjanji bi khairin dengan melakukan kebaikan, aw syarrin atau melakukan kejahatan. Nah, benazar ialah ya tadi misalnya ialah dalam bahasa Arab, aku apabila misalnya rumahku payung, aku bernazar hendak ialah ziarah kemana misalnya. Nah, nang digawinya baik ialah ziarah ke makam waliullah tu khairin ialah, atau syarrin nang jahat ialah, aku je apabila payu rumahku, aku menazar hendak ke Palangkaraya, kemana? Ke diskotik. Nah, itu nazar dalam bahasa Arab. Jadi yang namanya apabila berjanji untuk melakukan kebaikan atau berjanji untuk melakukan kejahatan, itu nazar dalam lughatul Arabiyah, dalam bahasa Arab. Tapi dalam ilmu syariat, dalam ilmu fikih, yang namanya nazar adalah al-wa'du bi khairin khassah. Al-wa'du berjanji bi khairin dengan melakukan kebaikan, khassah itu aja, kebaikan tertentu. Artinya seseorang ialah bernazar, misalnya ya tadi, apabila tanahku nang di situ payu, aku hendak menyumbang
misalnya 2 juta kesan pembangunan masjid atau pembangunan langgar. Nah, apabila berjanji dengan melakukan kebaikan, khosoh kebaikan aja, kalau termasuk kejahatan, yalah. Nah, maka itulah yang namanya nazar dalam syariat fikih. Nah, berjanji ialah, nah aku misalnya ini orang misalnya garing, ialah, nah aku apabila baik sembuh daripada penyakitku, dari sakitku, ialah aku hendak ziarah misalnya ke makam waliullah yang tertentu misalnya, ialah. Nah, sekalinya ialah Allah Ta'ala memberikan ialah kesembuhan untuk penyakitnya. Nah, maka seseorang tadi kerana bernazar, kerana hendak apabila garingnya baik, hendak ziarah ke satu makam wali Allah, nah maka itu wajib dilaksanakan nazar tersebut. Nah, ada lagi yang mengertikan arti nazar di dalam syariat fikih adalah iltizamu qurbatin lam tata'ayyan. Iltizamu mewajibkan, qurbatin mewajibkan atas dirinya, yang nama mewajibkan atas dirinya akan sesuatu, qurbatin yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam tata'ayyan yang tidak tertentu. Ya, nah, jadi nazar. Jadi artinya apabila seseorang hendak bernazar, nah itu di hati jua. Jangan hendak bernazar sembarang aja. Yalah, di hati bernazar tuh kira-kira mampukah, kadakah melaksanakan yang dinazarkan nih. Yalah, ya misalnya menyakiti lawan diri, kan usah dinazarkan. Nah, apa misalnya, ya deh, yalah aku dia apabila baik dari garing, aku hendak ke Mekah berjalan. Nah itu menyakiti, yalah. Nah, kalau misalnya ini duitnya kalau ada, apabila baik dari garing, aku hendak tolak haji, aku hendak tolak umrah, sedangkan keadaan di diri kita nyata kata mampu dah, nyata lah. Artinya kalau ada bayangannya, nah hendak umrah, hendak haji, tapi dululah nazar, nah itu jangan. Jadi mestinya hendak juga bernazar. Nah, di hati diri kita nang bernazar tuh, seandainya nang kita nazarkan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mampukah kita melaksanakan yang dinazarkan tadi? Artinya bernazar tuh baik beringat juga kan. Itu ringkas katanya. Kemudian dalam fikih, dalam kitab mengatakan wa arkanuhu salasatun, yang namanya terjadi, yang namanya masalah nazar, pasti rukunnya itu ada tiga bagian. Ya, yang namanya bernazar, yang dinamakan itu jadikan bernazar. Nah, jadi apabila dinamakan nazar, pasti rukun yang tiga ini pasti ada. Yang pertama ada orangnya, orang yang bernazar itu pasti ada, seseorang yang bernazar. Kemudian yang kedua manzur, yang dinazarkannya. Ya tadi misalnya, yalah ulun
apabila aku baik dari penyakit, itu namanya nadir, ulangnya nang bernadar. Kemudian mandur apa yang dinadarkannya. Nah kemudian yang ketiga sighotun, ada ucapannya. Nah ada ucapannya. Nah kemudian ujarmatan wan nadru yalzamu fil mujazati ala mubahin wa ta'atin. Wan nadru bermula nazar itu yalzamu boleh fil mujazati pada perkara yang dibolehkan, ala mubahin atas menazarkan memperbuat yang mubah. Napa perkara nang mubah? Seperti Ujar Syarah mengatakan di sini, kaaklin, seperti makan, wasyurbin dan minum, wa qu'udin duduk, wa qiyamin berdiri, yaitu fi'lin mubah, fi'li mubahin. Nah boleh yalah apabila seseorang bernazar yalah fil mujazah ala mubahin. Itu satu. Wa ta'atin, dan boleh bernazar itu ala fi'li ta'atin. Wa ta'atin ay ala fi'li ta'atin, atas mengerjakan satu ketaatan. Ya boleh bernazar atas mengerjakan ialah ketaatan. Napa misalnya tadi nang ala mubahin, ialah misal tadi kak aklin wa syurubin wa qu'udin, duduk. Nah bisa kita contohkan, misal pada hari Jumat, kan apabila hari Jumat lakian pasti ke masjid yalah. Nah kan apabila kita di dalam masjid, hukumnya sunat baniyat i'tikaf yalah. Nah sunat hukumnya. Lalu seseorang ini yalah supaya inya mendapatkan pahala nang wajib, jadi sebelum inya masuk ke masjid, di luar tadi dalam hatinya berniat, aku kena apabila sudah di dalam masjid aku benar hendak i'tikaf. Kan i'tikaf itu kan dimulai kita duduk di masjid. Jadi seseorang ini sebelum masuk ke masjid, di hatinya aku kena apabila sudah di dalam masjid aku bernazar hendak i'tikaf di masjid selama aku di dalam masjid. Nya berniat i'tikaf selama di dalam masjid, selama aku di dalam masjid. Yalah berapa misalnya setengah jam, ya setengah jam. Jadi mana asalnya tadi kalau i'tikaf itu mendapatkan pahala sunnah, tapi karenanya sebelum masuk masjid berniat bernazar, maka i'tikafnya di dalam masjid itu bukan pahala sunnah tapi pahala wajib, karena inya melaksanakan nazar. Kan tadi sebelum masuk ke masjid inya di hati berniat aku bernazar selama aku di dalam masjid ya aku hendak i'tikaf. Nah selama aku di dalam masjid, nah niatnya nih masuknya ke masjid
sembahyang tahiyatul masjid. Nah, ingatakan bujur-bujur kalau tadi sudah bernazar, ingatakan aku bernazar hendak iktikaf selama aku di dalam masjid. Jadi setelah sembahyang tahiyatul masjid, ingatakan nawaitul iktikaf fi hadzal masjid fardhon. Yalah, aku berniat iktikaf di dalam ini masjid, hukumnya wajib. Kenapa jadi wajib? Karena hendak melaksanakan nazar. Yalah, nah itu contoh qu'ud, contoh duduk. Yalah, nah itu boleh lah, boleh. Nah, bahkan yalah, ulun menganjurkan, yalah, menganjurkan apabila kita hari Jumat paling kada supaya dapat nilai pahala wajib. Nah, cuma tadi ingatkan bujur-bujur, jangan sampai haya masuk ke masjid sembahyang tahiyatul masjid sekalinya kada ingat berniat iktikaf. Nah, awas, hati-hati, yalah melanggar nazar. Nah itu, jadi tadi artinya harus fokus bujur-bujur. Kalau sebelum masuk ada terniat di hati hendak bernazar, nah ingatakan setelah masuk di dalam masjid, setelah sembahyang tahiyatul masjid, ingatakan berniat iktikaf. Yalah, tapi tadi niatnya bujur-bujur, aku hendak bernazar, hendak beriktikaf di dalam ini masjid selama aku di dalam ini masjid, kata waktu. Ya, jangan aku berniat iktikaf sejam. Nah, apabila sejam harus berangkat sejam, kada boleh. Iyalah, kalau selama aku di dalam ini masjid, apabila kita hendak boleh, apabila sudah boleh, habisnya sudah nazarnya kita. Nah itu contoh qu'ud. Yalah, itu kan gawian yang mubah. Yalah, akli makan minum gawian yang mubah. Yalah, hati mubah dalam ilmu fikih, dalam syariat fikih, hati mubah, bapahala kada, badosa kada. Yalah, kita makan pahala lah, atau kada makan berdosa lah, ada minum. Yalah. Nah, tapi dalam ilmu fikih pula mengatakan gawian yang mubah itu bisa berubah menjadi gawian yang sunnah. Dengan apa? Dengan niat yang baik. Ya, contoh makan kita berniat dengan makan ya supaya badan kita kuat. Karena badan kita kuat, lalu kita kawa beramal ibadah, kawa sembahyang khusyuk. Karena kada kelaparan. Nah, inya lapar buat lapar, bawa sembahyang. Ya, lapar dipikirkan, jangan dipikirkan. Lapar. Yalah. Nah, itu gawian yang mubah. Yalah, itu bisa mendapatkan pahala apabila disertai dengan niat yang baik. Ya, misalnya kita makan pagi, sarapan pagi. Nah, niatakan supaya aku begawi, yalah, berdagang lah apakah gawian kita. Yalah, supaya fokus kadang nang kelaparan dah. Jadi makan kita, buka kita toko, yalah. Nah, makan kita tadi menjadi nilai ibadah. Kita buka toko, apa pulang niat kita? Yalah, aku buka toko mencari nafkah untuk menafkahi biniku, untuk menafkahi anakku. Yalah, nah kita buka toko ibadah pula. Tapi ya, katakan setiap gawian supaya menjadi ibadah. Apabila sampai waktu sembahyang zuhur, sembahyang. Waktu sembahyang asar sampai, sembahyang asar. Nah itu kita berusaha, kita berdagang itu menjadi mendapatkan nilai ibadah.
berdagang contohnya atau berusaha contohnya, kita niat yang baik. Kita berusaha, kenapa? Kita mencari rezeki yang halal, supaya dengan rezeki yang halal itu kita kawa menafkahi, memberi lawan bini kita, lawan anak kita. Nah itu ialah jadi gawian kita itu kalau semata-mata dunia aja. Ialah apa? Karena niat. Ya, atau misalnya apabila ada lebihan rezeki yang Allah Ta'ala berikan lewat usahaku, lewat aku berdagang, aku hendak melaksanakan kewajiban. Yalah, apa kan diantara kewajiban kita? Ya, apabila kita punya rezeki yang berlebih, kita wajib melaksanakan haji, wajib kita melaksanakan umrah. Yalah, apabila kita jadi diberikan Allah Ta'ala rezeki yang berlebih, artinya apa? Ya tadi kewajiban kita, apabila kita ada diberikan Allah Ta'ala rezeki yang lebih, nang kawa menyetor mendaftar haji, sedangkan kita belum lagi haji, maka langsung wajib saat itu kita setorkan duit yang diberikan oleh Allah Ta'ala berlebih tadi, ialah setorkan. Apabila berapa setor ini? 25 juta. Nah, sekanya ada diberikan Allah Ta'ala rezeki yang berlebih 50 juta. Nah, wajib kita daftarkan, setorkan duit tadi. Ialah kenapa? Karena melaksanakan ibadah haji itu wajib bagi kita dalam seumur hidup, ialah sekali yang mana diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki yang berlebih. Nah, supaya kita melaksanakan kewajiban. Menjelawas menunggu 30 tahun, jangan mau gitu. Yang penting kita sudah melaksanakan ialah perintahnya Allah. Ialah masalah menunggu 30 tahun sampai juga umur kita, itu bukan urusan kita. Ialah apa? Sudah tuntung menyetor, ialah nah tabung pula, ialah ges apa? Gesan pelunasannya. Ialah karena kan haji saat ini kan ya sekitar 70, 80. Ialah juga setelah awalnya 25. Ialah tapi kenapa bila sudah tak waktunya sampai untuk berangkat, pelunasannya hilang sampai 70, 80. Nah, tak bohong pulang duit. Ialah kesan pelunasan tadi. Seandainya sudah cukup jual rezeki kita, duit kita untuk pelunasan, hanya masih ada jaya Allah Ta'ala memberi lebihan, kawa pulang tolak umrah. Nah, wajib kita tolak umrah. Ya, dalam seumur hidup sekali wajib. Karena tadi melaksanakan ibadah haji menunggu 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Nah, sedangkan tadi jadi prosesnya sudah kita awal proses pertama setor sudah, ialah kita nabung lagi untuk pelunasan sudah cukup. Sekalinya ada pulang lebihan duit yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita wajib melaksanakan ibadah umrah dulu. Ya, nah itu nya sudah sekali umrah, nah sudah santai lagi. Yang kedua ketiga tuh ada tiga lagi, itu sunnahnya. Ya, nah bukan untuk kita berkoyo-koyo, tapi untuk melaksanakan kewajibannya kita. Jadi bernadar itu boleh bentuknya atas gawian yang mubah, dan boleh bernadar itu untuk taat ibadah. Napa contohnya? Kakaulihi ujasidin, sepertinya berpandel, sepertinya berkata, insyafallahu maridi, in seandainya syafallahu memberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala atau menyembuhkan oleh Allah Ta'ala
maridhi akan sakitku, falillahi alayya an usolliya. Falillahi alayya, bahasa kita, maka aku bernazar kepada Allah, karena Allah Ta'ala memberikan aku kesembuhan, maka aku bernazar kepada Allah an usolliya, untuk melaksanakan sembahyang. Ya, nah itu jadinya bernazar, bahasa kita nih, aku apabila garingku ampi, sakitku sembuh, diberikan Allah Ta'ala kesembuhan, maka aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sembahyang. Awasuma, atau untuk melaksanakan puasa, ya. Aw atasodakoh, atau untuk melaksanakan bersodakoh. Artinya apabila aku baik dari garingku, aku hendak menyumbang misalnya 500.000 kemana? Ke masjid misalnya, atau ke melanggar, atau ke musola, atau ke sekolahan. Nah, bersedekah, atau misal memberi siap, yalah boleh. Yalah, jadi apabila hendak bersedekah, lihat juga keadaan kita. Ya, jangan misalnya duit kita nih, yalah untuk mencapai misalnya 10 juta ada. Tapi benar, aku apabila baik dari garingku, aku hendak bersedekah 10 juta. Nah, itu kan memberatkan kita juga. Jadi artinya hati keadaan apabila hendak benar juga. Ya. Maka ujasidin wa yazamuhu min dzalika ma yaqau alaihi ismu. Apabila seseorang tadi bernadar, sekalinya wa yazamuhu, kemudian nang dinadarkan tadi ialah kabul, ialah artinya bernadar apabila baik dari garing, ternyata baik, ialah Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Maka ujasin wa yalzamuhu, dan wajib lawan inya nang bernadar, min dzalika, dari itu yang dinadarkan, min dzalika, dari itu nang dinadarkan, ma yaqau alaihi ismu, ma apa, yaqau yang tetap, alaihi atasnya, nyanang bernadar, al ismu nang dinadarkan. Ya, jadi ya tadi misalnya, apabila aku baik dari garingku, aku hendak sembahyang, sekalinya baik, apa misalnya sembahyang apa, bersambat misalnya, aku hendak sembahyang tahajud di waktu malam, ya. Nah, ternyata dan dinadarkannya tuh kabul, ialah disembuhkan oleh Allah Ta'ala dari penyakitnya. Maka wajib bagi orang yang bernadar tadi untuk melaksanakan sembahyang tahajud di waktu malam. Nah, berapa rakaat? Karena ia berniat ialah bernadar hendak sembahyang. Nah, ujar syarat sini mengatakan paling kada sembahyangnya itu 2 rakaat. Lainnya umum, kada berpadah jumlahnya. Nah, jadi apabila aku baik dari garingku, aku hendak sembahyang di tengah malam, di waktu malam, di akhir malam, ya sembahyang tahajud, sekalinya dikabulkan Allah Ta'ala nang dinadarkannya tadi, misalnya baik garingnya,
maka wajib inya melaksanakan sembahyang di waktu malam di akhirul lail, sulusul lailil akhir, ya, atau sembahyang tahajud. Berapa rakaat? Ya paling kurang 2 rakaat. Ya. Jadinya sembahyang tahajud tadi bukannya sunat lagi, tapi kedudukannya wajib. Kenapa? Karena inya membayar nazarnya tadi. Au asuma atau puasa. Nah, berapa apabila bernazar, aku apabila baik dari garingku aku hendak puasa. Nah, maka Ujah Syarah mengatakan paling kada puasa itu 1 hari, yaumun wahidun. Yalah, apabila kan baik. Nah, ini bapak berpuasa. Aku apabila baik dari garingku, aku benar hendak puasa sebulan. Berarti wajib sebulan. Tapi kalau nyebab benar, aku hendak puasa, kayak itu aja, maka wajib. Ya, apabila sembuh dari garingnya, maka wajib inya puasa 1 hari. Yalah, nah puasanya itu ada sunat tapi wajib. Kenapa jadi wajib? Karena melaksanakan atau membayar nazar. Karena ia bernazar, yalah, maka pahala puasanya tadi bukan pahala sunat, tapi pahala wajib jadinya ia dapatkan. Yalah. Atau sedekah atau bersedekah, yalah. Nah ini bersedekah itu kan kalau kita biasa bersedekah itu pahalanya pahala sunat. Ya, karena tapi kalau kita bernazar maka bersedekahnya kita itu kena pahala sunat lagi, tapi pahala wajib. Kenapa? Karena kita melaksanakan nazarnya kita. Kemudian Mujasidin lagi mengatakan wala nazra fi maksiatin, wala nazra dan kada sah banazar fi maksiatin pada mengerjakan kemaksiatan. Napa contohnya? Kakaulihi seperti inya berkata, inya berpandel, inya bernazar. Napa ujainya? In qataltu fulanan falillahi alayya kadza. In qataltu seandainya aku membunuh fulanan seseorang, falillahi alayya kadza, falillahi alayya, maka aku bernazar kepada Allah kadza ini. Artinya apa yang benar dinazarkannya? Nah, tapi ujar syariat fikih la nazar kada sah bernazar apabila yang dinazarkan itu memperbuat maksiat. Karena hadis Rasulullah SAW, la nadra fi maksiatillahi ta'ala. Kada sah bernazar yang mana nazar itu pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Wala yazamun nadru ala tarki mubahin, wala yazamu dan kada boleh an-nadru bernazar ala tarki mubahin, ala atas tarki meninggalkan, mubahin pekerjaan yang mubah. Jadi kada boleh juga bernazar atas meninggalkan perbuatan yang mubah. Seperti inya bernazar kakaulihi, seperti inya berkata, inya berpandel, inya bernazar. Napa ujainya? La aqulu lahman, aku bernazar kada hendak memakan daging. Yalah, nah, bernazar kada hendak memakan daging itu kada boleh. Yalah, kalau walaupun misalnya orang tensinya tinggi,
tetap kada boleh bernazar, ialah kada hendak memakan daging, ialah. Nah bernazarnya berpanda, ialah. Kalau misalnya seruan, sedangkan orang ini tensinya tinggi, darah tinggi, makanya makannya daging kambing, ialah mana daging kambing pula, ialah. Benarnya aku sudah bernazar kada makan daging kok. Itu kalau boleh, jangan, ya. Jadi jangan sampai terucap bernazar, ya. Tapi kalau misalnya ya tadi orang tensi disuruh saruan daging, ya lah aku kadang makan, itu aja. Jangan bernazar. Aku bernazar kada hendak makan daging, ya. Nah, jadi kata-katanya benar, jangan ada nazar. Kalau pada ulun kada makan daging, yalah. Kenapa? Karena ulun tensi tinggi, yalah. Nah, sebab bila tensi tinggi, yalah, jangan coba-coba, yalah. Kenapa? Karena sudah hukum adat, yalah. Apabila seorang tensi tinggi memakan daging, apalagi yang lemak-lemaknya, yalah, kulitnya ke rumah, yalah. Naik ke tensi, pusing malah, jangan mani-mani, ya. Kau jangan makan daging je, walaupun tensi tinggi. Aku yakin je, daging itu kadang meninggikan darah juga, bujur je, yalah. Tapi sebab memakan daging, yalah karena hukum adat. Allah Ta'ala memberikan kebiasaan. Apabila orang tensi, coba aja makan daging. Maka dengan sebab makan daging, Allah Ta'ala memberikan tensinya naik, ya. Kalau keyakinan daging kadang meninggikan tensi, jujur, ya lah. Tapi jangan coba-coba, ya. Daging lading kadang melukai, yalah. Api kadang membakar, jujur, ya. Tapi jangan dicoba-coba, jangan mencoba-coba. Wala ashrabul lamadan labanan. Nah, seseorang bernazar aku kada hendak meminum susu, yalah. Nah bernazar kada hendak meminum susu, yalah. Bagi misalnya orangnya kolesterolnya tinggi, ya. Nah, bernazar kada hendak meminum susu, kada boleh. Bernazar itu kada boleh, ya. Wa ma asbaha dzalika, dan yang sesamanya dan yang memiripinya, itu kada boleh juga, ya. Jadi nang gawian nang mubah, meninggalkan gawian yang mubah, ya itu jangan bernazar dengan meninggalkan gawian yang mubah, ya. Nah habis sudah membicarakan masalah nazar, kitabul aqdiyati wasyahadati. Nah ini membahas daripada hukum-hukum qadi, yalah, dan masalah saksi-saksi. Karena mungkin sampai di sini yang dapat kita baca, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini membuat hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang gembira. Ala hadhihi niyyah wa ala manabi salafana salihun wa ala manabi masyayikhuna bisin nabi wa ali baitin nabi wa bisin suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman
وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى